يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Faslun fi qasris sholati bis safari wa jam'iha bihi wa bil matori. Ini satu pasal menerangkan tentang qasar sholat dengan sebab dia melakukan safar, melakukan perjalanan, wa jam'iha dan dijamak tu sholat, bihi dengan sebab safar, wa bil matori atau dengan sebab hujan turun yang lebat. Ini materi kita pada pagi hari ini terkait tentang sholat qasar. Itu sholat qasar artinya sholat yang bisa diringkas. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia melakukan perjalanan. Itu namanya safar, perjalanan. Nah yang kedua terkait tentang sholat jamak, digabung. Ada dua sholat digabung dalam satu waktu. Zuhur dengan asar kan beda waktunya. Sekarang digabung bisa menjadi dalam satu waktu. Sholatnya tetap dua kali. Asar dulu, ya baru zuhur, zuhur dulu, baru asar. Tapi dalam satu waktu. Itu namanya menggabung. Nah itu disebabkan dengan melakukan safar juga. Namun ada juga jamak bukan disebabkan dengan safar. Tapi bil mator. Disebabkan karena hujan. Makanya nanti kalau kita bahas dalam kitab-kitab yang lebih ya tinggi lagi itu ada yang namanya jamak ya bukan hanya bis safar tapi bil hador gitu. Jadi boleh menjamak sholat ya itu disebabkan dia lagi ada di rumah enggak safar, namanya bil hador. Seperti mator kan kita ada di rumah ya, nanti ada ya waktu-waktu tertentu lagi yang memang itu tidak menjadi tradisi kebiasaan ya itu boleh dijamak tapi nggak boleh dikosor. Boleh dijamak tapi nggak boleh dikosor. Kalau kosor itu hanya pada saat safar ya melakukan perjalanan. Tapi kalau sholat jamak nah itu bisa bis safar bisa bil hador ya itu begitu ya. Nah, tapi kalau sholat kosor itu pasti bis safar sebabnya melakukan perjalanan. Kalau jamak bisa bis safar, ada bisa bil hador. Nanti bil hador itu ya contohnya bil mator. Ada lagi nanti ada kegiatan-kegiatan yang tak pernah terbiasa. Tapi di situ memang dia darurat banget. Ya, sehingga boleh dijamak. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabisi bis safari li ghardin sahihin qasrus sholatil maktubati. Boleh bagi musafir orang yang melakukan perjalanan artinya al-mutalabis yang melakukan satu perjalanan untuk tujuan yang benar. Tapi tujuannya benar ya, bukan tujuan yang kagak benar. Emang ada safar tujuan yang kagak benar? Ada. Seperti mau nyopet, mau main judi. Ente mau kemana? Mau pergi kemana? Ke Hong Kong. Mau ngapain? Main judi. Nah, itu namanya tujuannya nggak bagus. Jadi ini pak safarnya yang tujuannya bagus. Apa yang dibolehkan? Yaitu mengqasar sholat. Sholat yang bagaimana? Yang wajib. Hanya yang wajib ya. Sholat sunnah nggak boleh dikosor. Kita misalnya ya mau mengqasar sholat yang wajib. Ini sholat yang wajib itu nanti ada ya ar-rubaiyah yang model 4. Ya rakaat yang model 4. Sholat asar 4 boleh dikosor jadi 2. Sholat isya 4 boleh dikosor jadi 2. Sholat zuhur 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2. Hanya sholat fardu yang rakaatnya 4. Kalau yang lain 4 nggak bisa dikosor, nggak bisa diringkas. Maghrib 1,5 nggak bisa, repot. Ya. Subuh 2 rakaat nggak bisa dikosor 1. Jadi ini kaul mu'tamad yang kita pakai. Walaupun nanti kalau kita baca-baca kitab lagi ada sholat subuh boleh dikosor 1 rakaat. Ya begitu. Jadi ini kita ngambil yang kaul mu'tamadnya. Ya jadi seperti itu. Ya sholat yang maktubah
Tuh, jadi maktubah itu yang wajib, sholatnya wajib. Tapi ya itu la nahu ya itu tadi kan qasrus sholati ya al maktubati boleh aja la nahwi manzuratin. Jadi bikin atap aja. La nahwi manzuratin. Tidak seumpama wajibnya itu dinazar. Kan ada hukumnya yang wajib disebabkan karena nazar. Kita puasa sunnah Senin, Kamis, kemudian kita nazar. Ya itu jadi wajib. Sholat sunnah sekarang kita nazar, nanti akan berubah menjadi apa? Menjadi wajib. Tapi yang wajib yang dinazarkan tetap nggak boleh ya dikosor. Contoh sholat sunnah yang 4 rakaat seperti sholat sunnah asar, sholat qobliyah zuhur juga ada pendapat yang bilang 4 ya. Kemudian sholat ba'diyah zuhur ada yang bilang 4. Bahkan saya selalu menganjarkan ke jamaah-jamaah ya kalau bisa qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Nah itu yang bangsa 4 ya. Asalnya sunnah, sekarang dinazarin sholat sunnah yang 4 rakaat dinazarin ya kan jadi wajib. Wajibnya karena apa? Karena nazar. Sekarang dia lagi musafir, sholat yang sunnah 4 rakaat nazar kemudian jadi wajib, kemudian dikosor, boleh nggak? Kagak boleh ya. Jadi itu yang wajib karena nazar dikosor nggak boleh, walaupun itu bangsa 4 rakaat. Jadi yang boleh dikosor sholat wajib yang bangsa 4 rakaat, bukan disebabkan karena nazar ya, tetapi memang aslinya itu memang wajib, seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Hanya itu aja tuh saudara yang boleh dikosor ya. Kalau sunnah asar 4 rakaat walaupun sekarang dinazarin jadi wajib tetap nggak boleh ya, walaupun di dalam keadaan musafir. Ini yang dimaksud ya la nahwi manzuratin. Tidak ya yang wajibnya itu disebabkan karena apa? Dinazarkan. Ar-rubaiyah itu yang tadi ya, qasrus sholatir rubaiyati, mengkosor sholat yang bangsa 4 rakaat. La ghairiha, tidak boleh yang lainnya. Min sunaiyatin wa sulasiyatin ya ijma'an, baik dari sholat yang bangsa 2 rakaat atau yang bangsa 3 rakaat. Yang 2 rakaat sholat subuh, yang 3 rakaat sholat maghrib, itu nggak bisa dikosor. Ijma'an artinya ijma' ulama, kesepakatan ulama begitu. Kalau udah ijma', udah nggak boleh ditentang. Walaupun nanti ada yang berbeda pendapat, satu orang dianggapnya satu orang ini dikata benar, walaupun dibilang benar ya kalah juga. Satu orang dianggap benar tapi ijma', kesepakatan bilang ya itu A, tapi ada yang menentang satu orang B, tetap yang B dikalahkan. Itu begitu. Walaupun menurutnya ini yang sendiri ini yang benar, gitu. Tetap ya itu kalah. Makanya suara terbanyak itu penting itu. Ya, makanya kita perlu ada suara terbanyak. Sekarang kita benar nih, tapi minoritas. Ya, itu nanti bisa kalah dengan suara yang banyak, yang mayoritas. Walaupun sebenarnya kalau mau diselidik-selidiki nih, yang menetapkan yang benar nih yang sedikit. Yang menetapkan yang kagak benar banyak. Itu tetap kalah yang sedikit. Tapi ghalibnya, umumnya kalau yang udah banyak itu yang benar. Umumnya kita ngambilkan umum, ghalibnya. Tapi enggak mustahil ada kemungkinan satu orang yang benar, yang 10 orang yang salah. Bisa enggak begitu? Bisa. Tapi karena ijma' ya menang yang 10. Yang satu kalah walaupun dia benar. Ya, makanya di sini perlu ada kesepakatan. Nah, makanya kalau udah ijma' itu udah kuat. Ya, udah kesepakatan. Naam, iya. Artinya istidrak. Iya tadi tuh sholat yang wajib dikosor yang bangsa 4 aja. Yang boleh dikosor yang 4 saja. Naam, iya. Hukiyah dihikayatkan an ba'di ashabina, dari sebagian ashab kami,
Imam Syafi'i jawazu qasri subhi, boleh mengkosor sholat subuh fil khaufi, saat lagi takut, ila rokaatin, sampai 1 rakaat. Boleh subuh dikosor jadi 1 rakaat. Alasannya apa? Khauf, karena takut banget ya, udah takut banget dah. Nah itu boleh menurut satu hikayat ba'di ashabi Syafi'i. Wa jawazu qasri sholatir rubaiyati bi khamsi syara'ita, dan boleh mengkosor sholat yang bangsa 4 rakaat dengan 5 persyaratan. Ada 5 persyaratan. Boleh kita mengkosor sholat yang model 4 rakaat, tapi syaratnya harus dipenuhi. Berapa? 5 persyaratan. Kalau udah memenuhi persyaratan yang 5 ini, boleh dah kita mengkosor sholat yang bangsa 4 rakaat. Al awalu ayyakuna safaruhu aisyahsi fi ghairi maksiatin. Yang pertama, hendaknya safarnya seseorang tadi bukan untuk maksiat. Fi ghairi maksiatin. Jadi safarnya bukan pada maksiat. Ai pi di sini bisa babi ghairi maksiatin. Jadi pi-nya sababiyah, dengan sebab selain maksiat. Yang lain boleh, pokoknya jangan maksiat aja. Ya, kalau kita udah tujuannya pengen maksiat, nggak boleh dikosor. Selain itu boleh, sebab nanti perjalanan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang jawaz aja, boleh-boleh aja mubah. Nah itu silakan, selama niatnya bukan maksiat, boleh mengkosor sholat yang bangsa 4 rakaat. Bizonnihi, dalam sangkaannya. Zon, kalau ilmu fikih bicaranya zon, bukan kenyataan, bukan hakikat. Pokoknya dalam dirinya dia melakukan perjalanan, zonnya, asumsinya, dugaannya tidak ya sebab ya selain maksiat. Kaman arsala, sebagaimana ada orang ya mengutus bi kitabin, 1 surat, lam yu'lam, yang tidak diketahui, pihi maksiatun, di dalamnya maksiat. Dia ada surat perintah, cuma dia kagak tahu dalamnya tuh, suruh ngirim aja surat. Nih ente kirim surat ke siapa? Ke A. Padahal tuh isi suratnya dia nggak tahu. Ya ente suruh bawain surat dari Jakarta ke Surabaya. Ternyata isi suratnya itu ditujukan untuk si A ini disuruh membunuh orang misalnya. Nah itu kan artinya maksiat ya, maksiat. Cuma kan dia nggak tahu, dia hanya pengen nganterin surat karena ini perintah. Ya udah, lam yu'lam, dia nggak tahu tuh isinya. Itu boleh. Ya selama dia melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Surabaya nganterin surat, yang suratnya dia kagak tahu tuh isinya maksiat, itu boleh. Ya ternyata pas banget sampai orangnya ditujukan, dibuka perintah, dia ini disuruh membunuh. Berarti ini orang pembunuh bayaran mungkin. Ya begitu. Nah itu yang bawain surat kan kagak tahu, dia disuruh sama orang lain. Ya itu nggak ada masalah, karena lam yu'lam, ya dia tidak ya tahu tuh terkait isi surat tersebut. Kali dia tahu ta'awanu alal birri wat wala ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, itu masuk. Ya kalau dia tahu, tolong ya dikasih surat ke Surabaya, ya, isi suratnya tuh yang orang di Surabaya disuruh membunuh gitu atas perintah yang ada dalam surat ini. Dia disuruh tahu tuh, sekarang dia nganterin, ya nggak boleh. Berarti dia sama-sama membantu perbuatan maksiat. Walaupun yang membunuh bukan dia, tapi dia udah membantu. Orang kita bilang iya doang itu udah termasuk kita membantu. Ada yang nanya, gimana? Boleh nggak saya bunuh aja dia? Iya, bunuh. Iya itu baru iya doang. Sama, namanya dia udah melakukan perbuatan zolim, maksiat. Ya, walaupun yang ngerjain orang lain, cuma dibilang iya doang begitu. Ya, itu dosanya sama. Ya, i'anatuz zalim. Ya, membantu orang yang zolim. Nah jadi ada orang ya dapat ya satu tugas mengirimkan surat, tapi dia nggak tahu tuh
Di situ isinya ternyata maksiat. Wa huwa ay safarul jaizu, dan dia artinya safar yang dibolehkan syamilun lil wajibi, ada yang masuk dalam kategori wajib. Kakodo idainin, seperti bayar utang. Bayar utang Bapak, Saudara, itu termasuk hukumnya wajib. Kita punya utang sama rekan kerja kita di mana? Di Surabaya. Dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, tujuannya apa? Mau bayar utang. Itu namanya safarnya wajib. Berarti safar wajib sama safar sunnah, pahalanya gedean safar wajib. Dia tuh dari Jakarta ke Surabaya gede pahalanya, karena safarnya wajib. Kalau yang sunnah di bawahnya. Kalau yang jawaz ya tergantung niatnya. Nah, seperti itu. Jadi kan ya fadilah dapat pahala itu tergantung hukumnya. Kita sholat wajib sama sholat sunnah, pahalanya mana gedean? Ya pasti yang wajib. Puasa wajib sama puasa sunnah, pahalanya mana yang gedean? Ya yang wajib. Sekarang perjalanan yang wajib itu pahalanya lebih gede. Seperti bayar utang. Ya, kalau mungkin sekarang udah gampang kali bayar utang, tinggal ditransfer aja. Ini mungkin dulu, zaman dulu, ya dia harus bayar utang, harus benar-benar ketemu sama orang yang datang. Ya kalau sekarang mungkin udah gampang, ya dengan cara-cara yang canggih. Kakodo idainin, seperti bayar utang. Terus apa lagi yang wajib? Wasafari hajin, ya safar untuk melaksanakan ibadah haji. Haji yang pertama tuh, haji Islam namanya. Haji yang pertama itu hukumnya wajib. Atau umrah yang pertama hukumnya wajib. Nah itu ya dia termasuk musafir yang dibolehkan untuk qashar. Ya boleh diqashar. Ada orang berangkat haji. Makanya orang kalau mau berangkat haji baca manasik. Nah itu awal-awal muqaddimah manasik diajarin tentang sholat qashar, tentang sholat jama'. Itu dulu tuh ya orang-orang tua kita kalau mau pergi haji emang benar-benar ngaji, ya baca manasik sehingga dia paham bagaimana cara sholat qashar, bagaimana sholat jama', karena dia akan melakukan safar. Kalau sekarang kadang-kadang orang kurang perhatian tuh dengan sholat. Ada yang bilang udah antar kodoin aja tuh, mau bikin haji ya sholatnya ditinggal, dikodoin. Itu karena memang dia nggak belajar. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita pergi haji tujuannya ya tapi ninggalin sholat. Sholat ditinggalkan. Jangan Bapak Saudara. Ya, makanya ada aturan yang namanya sholat qashar, sholat jama'. Itu bagi orang yang mau pergi haji, ya itu safarnya ya, kalau haji pertama wajib. Walil mandubi, dan contoh safar yang disunahkan, kasilatir rahimi, seperti silaturahim, wa ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke kubur nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Kita mau ziarah ke kubur nabi, sunnah hukumnya. Walil mubahi, dan contohnya safar yang mubah, kasafari tijarotin, seperti dia pergi untuk bisnis tijaroh. Nah ini yang mubah nih. Ya, misalnya saudara tinggal di Jakarta, kemudian mau melakukan bisnis ke Bandung, ke Cirebon, ke Semarang, ke Surabaya. Nah itu termasuk safarnya safar mubah. Boleh untuk ya qashar, untuk sholat-sholat yang 4 rakaat, atau boleh juga dijamak nanti. Fi ghairi akfanil mauta, tapi bisnisnya dikecualikan, bukan jual kain kapan buat orang mati. Nah ini jangan akfanil mauta, makanya yang namanya kain kapan kagak boleh dijual. Ya, begitu mestinya. Ya. Jadi kalau kita mau kemana, mau bisnis kain kapan, nah itu dikecualikan tuh. Fi ghairi akfanil mauta, bukan untuk jual beli tijarah selain kain kapan orang yang meninggal. Yang lain boleh dah semuanya. Kalau kain kapan jangan. Ya, jangan ya kita dagang kain kapan. Yang lain aja kalau mau dagang. Jangan berbisnis kain kapan. Ya, kurang bagus. Seperti itu.
Makanya dalam istilah bukan beli. Ya, kalau ada orang ya jangan beli kain kapan. Ya, udah nanti kalau ditanya berapa jasanya, udah kasih aja, jangan pakai tawar menawar. Kain kapan kan nggak boleh pakai ditawar-tawar ya. Nah, itu. Jadi ini fi ghairi akpanil mauta. Bisnis bukan kain kapan yang disiapkan buat orang mati. Wa illa kalau seandainya tidak, artinya itu dia bisnis jual kain kapan, kuriha, makruh. Ya, makruh itu hukumnya. Jadi bukan mubah, jadi makruh. Walil makruh nggak boleh. Wala ghairihima dan tidak selain daripada keduanya. Jadi kalau yang kagak boleh yang al-asi bis safar. Kalau al-asi bis safar itu boleh. Ya. Itu. Bedanya apa? Bedanya kalau al-asi bis safar itu emang ada maksud tujuan. Dari awal dia udah pengen maksiat. Atau dari awal belum, di tengah-tengah berubah. Ya, hatinya niatnya untuk maksiat. Hitungannya gampang kilometer. Dari yang saya ya ngaji dari guru-guru saya itu ya saya bisa ambil kesimpulan yang namanya 16 parsa itu ya 90 km. Jadi pokoknya 90 kilo minimal, maksimalnya enggak ditentukan. Jadi kalau udah kita jaraknya udah 90 km udah 16 parsa. Begitu. Misalnya jarak Jakarta Cirebon udah boleh tuh, udah di atas. Jarak Jakarta Anyer udah di atas 90 km gitu. Kalau Jakarta Bogor belum ya. Kalau Jakarta Bogor belum. Kalau kita Bandung udah di atas 90 km. Ini banget ya, ngepas bener. 90 km kurang sedikitnya siapa? 10 meter tetap gak boleh. Wah, nah hutwanya hutwa apa? Ba'ir ya itu. Jadi yang begini cuma sekedar kita tahu informasi aja dah. Wal khutwatu salah satu aktu khutwa itu berarti 1,5 ziro ya, 1,5 ziro. Wa zira'u arba'un wa isruna usbu'an. Nah 1 ziro itu 24 usbu mu'taridon ya, yang kondisinya melintang. Fal milu isna asara alfa qadamin. Sementara 1 mil itu 1012 ya sair, perjalanan yang berat. Wa dabibil aqdami dan langkah-langkahnya telapak kaki alal adati atas kebiasaannya begitu. Wa huma yaumani aw lailatani yaitu ukuran 2 hari 2 malam. Au yaumun bilailatihi au aksi atau ukuran 1 malam dengan malamnya ya, aturan perjalanan yang ada di darat, enggak ada bedanya sama sekali.